Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan selalu dalam keadaan sehat. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berubah dari jalan jahiliyah juga jalan terang dan simplistik. Sehingga saya di sini untuk memaparkan sebuah penjelasan yang sangat menarik tentang sesat nalar untuk memenuhi UAS mata kuliah filsafat ilmu dosen pengaku Dr. Bu D. Anton MPD yang saya hormati. Apakah sesat nalar atau multikalkulasi itu? Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di muka bumi, mengalahkan hewan dan tumbuhan. Keistimewaan manusia bisa dilihat dari betapa majunya peradaban saat ini, dari mulai masa prasejarah, abad pertengahan, Renaissance sampai ke kehidupan yang serba modern seperti sekarang. Hal itu menunjukkan bahwa kemampuan manusia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Semua itu berasal dari sumber yang sama, yaitu filsafat. Cara terbaik untuk mendekati filsafat adalah dengan mengajukan pertanyaan filosofis, seperti bagaimana dunia diciptakan, apakah jiwa itu kekal, adakah kehendak atau makna di balik apa yang terjadi, bagaimanakah seharusnya kita hidup. Orang-orang telah mengajukan pertanyaan ini selama berabad-abad, dari mulai lahirnya filosof Yunani kuno seperti Socrates tahun 470 sampai 419 sebelum Masehi, Plato 428 sampai 347 sebelum Masehi, Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi, hingga Thomas Aquinas tahun 1225 sampai 1274 Masehi yang berasal dari kota kecil Aquino antara Roma dan Napoli. Mereka saling mengkoreksi pemahaman-pemahaman yang telah dipaparkan sebelumnya oleh para filosof dan tak ayal terjadi perbedaan pemikiran di antara mereka, sehingga sesat nalar atau disebut dengan logical fallacy mudah berkembang di tengah-tengah masyarakat seiring perkembangan berbagai aliran filsafat saat itu. Apa sih sesat nalar atau logical fallacy itu? Falasi berasal dari bahasa Yunani dan Latin yang berarti sesat pikir. Falasi didefinisikan secara akademis sebagai kerancuan pikir yang diakibatkan oleh ketidakdisiplinan pelaku nalar dalam menyusun data dan konsep secara sengaja maupun tidak sengaja. Falasi berasal dari kata falasia yang berarti dasar yang atau minggu. Kata Irving Copy et al. Tahun 2014. Sesat pikir adalah tipe argumen yang terlihat benar namun sebenarnya mengandung kesalahan dalam penalarannya. Ada 3 karakteristik logical fallacy, yaitu ada kesalahan logika berpikir, ada dalam argumen, dan kemungkinan ada kesalahan. Kemudian asal usul terbentuknya sesat nalar atau logical fallacy. Ada 2 pelaku fallacy yang terkenal dalam sejarah filsafat, yaitu mereka yang menganut sofisme dan paralogis. Sofisme suatu sikap yang berpendapat bahwa kebenaran itu terdapat padanya. Disebut demikian karena yang pertama-tama mempraktikannya adalah kaum sofis, nama suatu kelompok cendekiawan yang lahir berpidato pada zaman itu. Mereka selalu berusaha mempengaruhi khalayak ramai dengan argumentasi yang menyesatkan yang disampaikan melalui pidato mereka akan berkesan kehebatan mereka sebagai orang umum. Sedangkan paralogisme adalah pelaku sesat pikir yang tidak menyadari akan sesat pikir yang dilakukannya. Tidak seperti aliran yang menganut pembenaran atau argumen menyesatkan, aliran ini tidak tergantung pada pertimbangan pelaku yang menjadi berbahaya karena menyebabkan kekeliruan dalam beberapa hal yang dilakukan, tapi lebih hanya dalam kesalahan penanganan. Falasi sangat efektif dan maju untuk melakukan sejumlah aksi tanpa moral, seperti mengubah opini publik, memutar balikan fakta, pembohongan publik, provokasi sekretarian, pembunuhan karakter, memecah belah, melindungi hukum, dan meraih kekuasaan dengan janji palsu. Nah,
Jadi saya akan menjelaskan tentang macam-macam sesat akal atau logika negasi. Yang pertama adalah ad hominem. Sesat pikir ini terjadi ketika si X dan si Y beradu argumen. Ketika beradu argumen, si X bukannya membantah argumen Y, melainkan justru menyerang pribadi si Y. Sebagai contoh, si X berkata, "Mukaku repot nih, terus bagaimana ya buat ngomongin baku yang radang?" Kemudian si Y merespon, "Ah, kalau udah keturunan mah susah. Lagian bukannya kamu itu banyak jerawatnya, kemudian juga tetap seperti itu banyak jelek." Nah, kalimat inilah yang termasuk serangan ad hominem, karena yang bukan mengarah pada logika pemikiran atau memberikan solusi dari pertanyaan yang diajukan, akan tetapi justru mengarah ke pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pembahasan dan terkesan mengecek prinsip lawan bicara. Kemudian yang kedua ada strawman. Jenis sesat pikir ini dapat terjadi ketika si X dan si Y beradu argumen tentang suatu masalah, tapi tanggapan yang diberikan sudah di luar konteks masalah yang dibahas. Orang dengan sesat pikir strawman falasi mempunyai cara mengubah argumen lawan menjadi argumen baru. Nah, yang dianggap argumennya orang tersebut untuk kemudian dia serang, padahal argumen itu sama sekali tidak pernah keluar dari orang itu. Strawman falasi menerapkan 3 langkah ini. A. Mengabaikan pertanyaan asli. B. Buat pertanyaan baru yang seolah punya lawan bicara. C. Kalahkan pernyataan baru atau bertanya sendiri. Nah, seperti contoh di kelas, teman kita membisiki kita dengan bilang, bukannya kita ada tugas pelajaran ini ya? Lalu tiba-tiba teman kita membalas, "Tunggu yang tugas. Kamu caper ya? Ada banget apa ngasih?" Kemudian yang ketiga ada generalization. Sesat pikir jenis ini dapat terjadi ketika seseorang menggunakan sedikit data untuk melakukan generalisasi atau untuk menggunakannya secara keseluruhan. Generalisasi tidak boleh dilakukan dengan data yang terdapat di ujung. Generalisasi yang baik hanya bisa dilakukan jika jumlah sampel memenuhi kriteria. Sebagai contoh, misalnya si X bertemu dengan Aceh dan Desi yang merupakan orang Sunda. Aceh dan Desi memiliki wajah yang manis dan ramah. Lalu si X berpendapat bahwa semua gadis Sunda adalah gadis manis dan ramah. Pendapat si X inilah yang dinamakan generalization. Dan yang keempat ada repeating of the question atau repetitio principii. Bentuk logika falasi ini terjadi ketika seseorang menggunakan pola pikir yang membicarakan, sehingga pola pikirnya menjadi tidak jelas bagaimana cara argumen. Sebagai contoh, X berkata, "Ayo terbang bola dari itu." Yang menjawab, "Kenapa harus yang itu? Yang berani saja." Dan X menjawab, "Karena kamu harus menerbang bola itu." Apa yang disampaikan si X adalah sesat pikir repeating question. X tidak menjelaskan alasan kenapa pohon tersebut harus ditebang, tapi si X justru memberikan jawaban yang sama dengan kita sebelumnya. Karena kita harus menebang pohon itu. Jawaban si X bukanlah penjelasan, melainkan argumen yang mentah. Dan yang kelima ada post hoc ergo propter hoc. Jenis sesat pikir post hoc terjadi ketika kita yakin bahwa suatu peristiwa saling berhubungan karena kejadian yang berdekatan waktunya. Sesat pikir ini terjadi karena kesalahan dalam pengambilan keputusan dan hubungan sebabnya. Contoh, si X menabrak kucing pada saat berjalan, lalu ia mengalami kecelakaan. Si X yakin sehingga dia mengalami kecelakaan karena telah menabrak kucing. Dan yang tenang ada ignorans. Sesat pikir ini terjadi ketika seseorang mengatakan bahwa A itu sebenarnya, padahal dia tidak tahu apa itu A. Di contoh, X berkata, "Di tulisan trik itu tidak tersebut dan kali saja." Yang pasti, dan yang kata, "Kamu sudah membaca ya?" Jawab, "Ya, ngapain? Mesti baca. Kuliah itu." Apa yang disampaikan si X adalah suatu sesuatu ia sendiri tidak tapi dia sudah bisa menyatakan itu. Yang menarik dan pas, seharusnya ia menyelesaikan pembacanya bahwa pendapatnya bisa diterima. Dan yang ketujuh ada burden of growth reversal.
sesat pikir ini dapat terjadi ketika seseorang memberikan argumen, tapi ketika ia ditanyakan buktinya oleh orang lain, ia justru meminta orang itulah yang membuktikan. Cukup lucu ya. Nah, seperti contoh, X berkata, nilaimu bagus-bagus, kamu menyontek selama ujian ya? Ia menjawab, aku nggak menyontek. Buktinya apa kalau kamu menyontek? Kemudian si X menjawab, buktiin aja sendiri kalau kamu nggak menyontek selama ujian. Kemudian yang 8 ada non sequitur. Sesat pikir ini terjadi ketika argumennya disampaikan seseorang benar, akan tetapi kesimpulannya yang diambil salah, atau bisa juga terjadi karena argumen dan kesimpulan sama-sama benar, akan tetapi tidak ada hubungan logis dari keduanya. Seperti contoh, X berkata, rokok ini berbahaya, bisa menyebabkan kematian, kanker, dan penyakit berbahaya lainnya. Ia menjawab, orang-orang mati karena kanker bahkan sebelum rokok ditemukan. Jadi rokok tidak menyebabkan kanker. Bahkan di Indonesia peredaran rokok tidak dilarang dan bisa dikatakan legal kok. Gak usah paranoid deh. Dan yang ke-9 ada false dichotomy. Jenis sesat pikir ini dapat terjadi ketika dalam berargumen si A memaksa si B untuk hanya memilih antara dua pilihan saja yang tersedia, antara X atau Y saja, dan tidak memberikan adanya opsi lain. Ini juga salah satu kecacatan berpikir yang banyak sekali dilakukan secara tidak sadar. Seperti contoh, seperti kemarin dalam Pilpres, dalam dunia politik Indonesia, masyarakat mengenal adanya sebutan cebong dan kampret. Lalu jika seseorang sedikit mengkritik pemerintah, dia digolongkan dalam kaum kampret. Dan sebaliknya, jika sedikit saja memuji keberhasilan dari kinerja pemerintah, dia disebut kaum cebong. Belum tentu kan orang yang nggak suka kampret itu cebong, dan yang nggak suka cebong itu kampret. Nah, false dichotomy yang menyebabkan jadi itu dan malah membuat masyarakat seolah hanya punya dua buku dan kita dipaksa ditempatkan di salah satunya. Kemudian yang 10 ada argumentum ad populum atau bandwagon. Jenis sesat pikir ini terjadi ketika seseorang beranggapan bahwa sesuatu itu benar karena mayoritas orang memiliki pendapat yang sama dengannya, padahal tidak ada dasar yang jelas dan logis untuk pernyataannya. Seperti contoh, X berkata, agama Islam dan pengikutnya adalah teroris. Dia menjawab, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Kamu bahkan belum pernah bertemu dengan mereka dan mendalami seluk-beluk serta ajaran Islam yang sesungguhnya. X menjawab, ya karena orang-orang dan media-media mainstream menyatakan begitu, adanya itu benar. Dan yang 11 ada about to emotional. Seperti namanya, pernyataan ini sesat karena orang itu memanipulasi perasaan kita, seolah-olah kita menggunakan suatu hal atau pernyataan karena perasaan kita merasa itu benar. Semisal ketika ada guru yang dianggap jago mengajar karena dekat dengan murid secara personal, lalu di suatu ujian si guru ini bilang boleh menyontek tapi jangan berisik ya. Beberapa hari kemudian guru ini mendapat hukuman dari pihak sekolah. Nah, kalau udah begini biasanya banyak tuh orang-orang yang bilang harusnya sekolah nggak ngasih hukuman sih, dia kan guru asik, belajarnya juga enak. Padahal yang dimaksud dengan belajar enak ya karena bukan secara teman aja, pernyataan-pernyataan itu secara tidak salah. Karena memang peraturan di sekolah tersebut misalnya setiap ujian dilarang nyontek, tetapi si guru malah memanjurkannya selama tidak ketahuan. Secara logika seharusnya ini sederhana kan, melanggar peraturan otomatis akan mendapat sanksi. Tapi logika tersebut terkadang bisa diserang dengan memanfaatkan perasaan atau emosi kita. Inilah yang dinamakan appeal to emotional. Dan yang ke-12 ada appeal to authority. Kalau tadi kita dipaksa menyetujui karena diserang perasaannya, ini lagi sangat sesat pikir appeal to authority ini. Dari namanya kita bisa tahu kalau kita seolah-olah dipaksa tunduk karena pernyataan orang tersebut keluar dari mereka yang punya jabatan atau kedudukan yang lebih tinggi dari kita. Atau dengan kata lain, pernyataan orang tersebut dianggap benar karena kita takut sama orangnya. Makanya secara logika itu sebenarnya merupakan sesat pikir. Semisal kelas kita tuh yang paling keren, kata kepala sekolah sendiri. Nah, kalimat di atas itu logikanya salah karena landasan yang dipakai adalah kata kepala sekolah. Seolah-olah dengan menggunakan kedudukan orang
red herring masuk ke dalam ranah sesat pikir ini karena dia suka dipakai untuk mengalih perhatian. Jika showman variasi itu menyentuh omongan, ini lebih kayak ngeles. Kita ngomongin apa, dia malah balas apa. Misal kita lagi video call sama teman, lalu muncul pembicaraan ini. Ngomong lagi di rumah, terus mau coba buka bisnis kecil-kecilan, mungkin yang lain ada yang menanggapi, alah kamu aja jangan menanggapi terus sama bahan gimana membuka bisnis coba. Akhirnya percakapan tersebut tidak nyambung. Kita ngomong apa, lawan bicara melenceng dari persoalan. Atau misalnya ini, mumpung tugas sudah selesai, gue mau bikin video mukbang, mau ikut nggak? Ya boleh aja sih, tapi lo pikirin juga dong, orang-orang di luar sana ada yang meninggal karena kekurangan makanan tahu. Nah di sini kita memperoleh bahwa apa yang kita omongkan tapi dia tidak nyambung dengan persoalan. Nah ini yang dinamakan dengan red herring. Itulah beberapa